Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Baik, para peserta sekalian, insya Allah kita berjumpa kembali di kajian zakat kontemporer, membahas kitab Nawazil Zakat, karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili, bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Dan insya Allah ini adalah pertemuan ke-8 di mana para peserta yang hadir untuk 6 pertemuan sebelumnya, termasuk pertemuan ini, hadir dalam bentuk mengisi presensi, maka dapat diberikan sertifikat kehadirannya. Dan untuk seri kajian berikutnya, insya Allah para peserta dapat memantau informasinya di grup WhatsApp yang telah dibentuk oleh panitia, insya Allah. Dan sambil kita menunggu kehadiran Ustadz, kami sampaikan bahwa kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Yurbi Sodakots bekerja sama dengan Erwandi Tarmizi dan Associate. Dan tata tertib kajian, sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yang pertama dan utama, mari kita senantiasa luruskan niat mengikuti kajian ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, para peserta wajib mematikan audio, kecuali nanti pada saat sesi tanya-jawab. Dan para peserta yang akan bertanya dapat menchat terlebih dahulu kepada panitia yang ditugaskan. Chat dapat ditulis di ruang chat Zoom. Kemudian peserta Ikhwan dipersilakan untuk menyalakan video dengan tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu, sedangkan peserta Akhwat diwajibkan untuk mematikan videonya atau kameranya. Dan pada saat sesi tanya jawab, para peserta yang dipanggil oleh moderator dapat langsung live menanyakan pertanyaan kepada Ustadz. Pertanyaan yang insya Allah diprioritaskan adalah pertanyaan yang bisa disampaikan secara live untuk memastikan jawaban sesuai dengan niat dan tujuan dari pertanyaannya, dan juga untuk mengakomodir apabila Ustadz memerlukan informasi tambahan. Yang keempat, mohon agar dapat mengkondisikan lingkungan sekitar agar kondusif, terutama ketika bertanya, hindari suara bising, musik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, peserta dapat meninggalkan ruang Zoom setelah acara selesai dan ditutup oleh moderator dengan membaca doa kafaratul majlis. Insyaallah. Demikian, dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz, dan kami sampaikan kembali untuk informasi seri berikutnya untuk kajian zakat ini, mohon untuk senantiasa memantau grup WhatsApp yang telah dibentuk oleh panitia. Demikian.
Alhamdulillah. Ustadz sedang join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Silakan dibuka lebih lanjut Ustadz. Fadli sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nusalli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadl, sampai di mana Fadli? Sekarang sudah masuk al-masalah tsaniyah Ustaz, ta'thirud duyun al-istitsmariyah. Kemarin di poin 1 tapi baru dibaca sedikit Ustaz. Ta'thirud duyun bukannya masih tema yang pertama? Yang ad-duyun al-istitsmariyah Ustaz. Al-masalah tsaniyah. Halaman 72-nya Ustaz. Sekarang halaman 73. Sekarang 73. Kalau yang pertama dulu apa? Yang pertama hanya hutang Ustaz. Secara Utang. mutlak. Secara mutlak. Ini yang sekarang duyun istismariyah wal iskaniyah. Baik, silakan dilanjut. Ini kemarin poin 1 baru dibaca setengah Ustaz. Apakah Setengah, diulang dulu aja? Dari awal lagi tes. Ke atas dikit. Ini ke bawah. Nah ini, masalah tsaniyah. Oh, dari 72 lagi aja Ustaz ya, dari masalah tsaniyahnya ya. Ya, itu sudah dibaca, sudah selesai dibaca. Sudah sampai yang kisem yang pertama Ustaz, yang baru yang pertama. Al-murad bid-duyun isma yansha' min naqd al-mawdu' baina da'in wal madin. Sebenarnya min al-ajal wa da'in ziyarat thaman sil'an natijat al-ajal. Terus ke bawah. Idza kanat ad-duyun li tamwil usul thabitah. Ke bawah. Pelan-pelan. Wa mahall al-bahth wa an ta'thir dayn nashi' lil-mu'awadhah ala nisab al-madini az-zakawi wa hal yukhsam minhu am yaktafi bi inqas mahalla min ad-dayn ala al-madin. Yumkinu bina al-mas'alah. Ini udah belum? Ini sudah, Ustaz. Sudah masuk yang kisem yang pertama, Ustaz. Kisem pertama masih di halaman itu atau halaman setelahnya? Masih halaman 73 masih. Afwan, bisa. Nah, itu turun sedikit, Afwan. Nah, ini Ustaz. Idza kanat duyun li tamwin usulin tsabitah itu. Iya, Ustaz. Berarti ulang dari itu. Yumkin bina hadzal mas'alah, ke atas lagi dari awal. Baik, Ustaz. Wa mahallul bahth itu. Wa mahallul bahth. Taqra Syekh. Dari mahal bahth Ustaz ya. Nah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wa mahallul bahth huwa an ta'thir ad-dain an-nashi' min al-mu'awadah ala nisab al-madin az-zakawi. Wa hal yukhsam minhu am yaktafi bi inqasi mahalla min ad-dain ala al-madin. Yumkinu bina هذه المسألة على ما تقدم بيانه في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين إذا كان حلالا وليس عند المدين عروض قنية زائدة عن حاجته الأصلية تقابل الدين وبناء عليه يمكن تقسيم هذه المسألة الأقسام التالية. Dan topik pembahasan atau penelitian ini adalah tentang pengaruh hutang yang timbul dari jual beli atau tukar menukar terhadap nisab zakat orang yang berhutang, dan apakah dikurangi darinya atau cukup. Apakah hutang mengurangi nisab sehingga tidak sampai nisab atau berkurang dana yang harus dizakatkan ya, terus atau cukup dengan mengurangi apa yang telah dilunasi dari hutang atas orang yang berhutang. Apa yang telah jatuh tempo dari hutang tersebut atas orang yang berhutang. Ya.
umpamanya dia utang bisnis, utang beli barang dengan tidak tunai, dia jual beli umpamanya busana muslim muslimah. Biasanya mereka bayarnya di Syawal. Ya, ngambilnya sekarang. Ya. Ini apakah di bulan Ramadan biasanya 10 Ramadan dia sudah tempo zakatnya. Apakah yang hutang jatuh di bulan Syawal mengurangi nisab zakatnya atau tidak? Jelas? Apakah yang mengurangi itu apakah sudah jatuh tempo ataupun yang belum? Yang ini yang jelas yang hutang di Sya'ban bayarnya di Syawal. Lanjut. Masalah ini dapat dibangun atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang menghalanginya hutang terhadap kewajiban zakat atas harta orang yang berhutang jika hutang tersebut jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak memiliki barang atau aset melebihi kebutuhan pokok sebagai pengganti hutangnya dan Sebagai karena penutup hutang. penutup hutangnya. Dan karenanya masalah ini dapat dibagi menjadi beberapa contoh berikut, sebagian berikut. Sebagai berikut. Nah, satu. الأول إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وزيادة الأرباح وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين فإن هذه الديون تجعل في مقابل تلك الأصول ولا تنقص من الأموال التي في يده والغلة المستفادة له. ومثال ذلك تاجر يملك مبلغ مليون ريال واشترى مصنعا بمليون ريال على أن يسدد بمليون ريال بمليون ريال على أن يسدد ثمنه في 10 سنوات مقسطا وغلة المصنع 100,000 ريال سنويا فإذا حل قسط من الدين جعله في مقابل قيمة المصنع ويزكي ما بيده من أموال زكوية لأن الديون عوض عن المصنع ولأن له قيمة مالية يباع عليه عند إفلاسه ويسدد منها ديونه ويتبين ذلك يسدد منها ديونه ويسدد منها ديونه ويتبين ذلك أن هذه الديون لا تؤثر على نصاب ما بيد المدين من أموال زكوية إلا إذا لم تفي قيمة الأصول الثابتة بسداد الديون الحالة. Bagian yang pertama, jika hutang-hutang tersebut digunakan untuk membiayai barang atau aset tetap dengan tujuan diinvestasikan dan untuk menambah keuntungan dan melebihi kebutuhan pokok orang yang berhutang. Maka sebentar, pelan-pelan. Dia berhutang, perusahaannya udah jalan, produksinya udah jalan. Ya, bisnisnya udah jalan. Tapi tentu dengan bertambahnya aset tidak bergerak, aset tetap seperti umpamanya kalau selama ini kapasitas produksinya umpamanya minyak kelapa kapasitasnya per hari itu hanya 100 liter per hari. Dia ingin meningkatkan hasilnya. Mungkin dengan mengganti dengan mesin yang lebih besar, daya pengolahannya, sehingga per hari mungkin bisa jadi 300 liter per hari. Ya. Berarti tujuan dia berhutang untuk beli mesin adalah untuk meningkatkan laba dan untuk investasikan ya. Iya atau tidak? Nah, betul. Dan ini melebihi kebutuhan pokoknya. Artinya 100 liter itu dia sudah sudah settle, sudah bisa dia membiayai perusahaan, sudah ada laba untuk kesehariannya dia, sudah bisa hidup di atas garis kemiskinan, sudah cukup lah bagi dia. Jadi dia ingin mempertambah. Jadi bagaimana status hutang ini? Nah,
Silahkan. Maka hutang-hutang itu dijadikan sebagai pengganti harta-harta pokok tersebut dan tidak berkurang dari harta di tangannya dan hasil yang dia peroleh. Paham ini? Contoh. Sebentar, paham antum maksudnya? Saya jelaskan. Inna hadhihi duyun, dia tadi untuk meningkatkan produksinya menjadi 300 liter per hari, ada pertambahan 200, dia akan membeli mesin tambahan 1 dengan cara berhutang seharga umpamanya 500 juta rupiah umpamanya. Ya. Inna hadhihi duyun, maka hutang 500 juta tadi itu dimasukkan ke dalam objek yang dia beli tadi barang. Yaitu barangnya apa tadi? Mesin produksi kan ya? Ya. Berarti mesin produksi harganya 500 juta rupiah. Berarti kalau itu dijual masih ada hutangnya enggak? Tadi paham? Iya, Ustaz. Masih ada hutangnya enggak kalau itu dijual? Sudah terlunasi kalau sudah Ya dijual. sudah terlunasi. Maka statusnya ini tidak mempengaruhi harta-harta yang di tangannya yang lain. Yang terkena zakat yang lain. Ya. Atau mesin tadi, harta tadi, aset tidak bergerak yang dia beli dengan cara berhutang tadi menghasilkan perharinya. Dari hasil itu dia bisa menutupi hutang. Belum lagi dari harga barang tersebut. Ya. Maka dengan demikian dia tidak mempengaruhi harta yang terkena zakat. Lanjut. Contohnya, seorang pedagang memiliki Al-amwal allati fi yadihi wal ghalla al-mustafada lahu. Ghalla mustafada apa artinya tadi? penghasilan yang diperoleh Ya, ini diperoleh dari barang tadi. barang tadi. Dia punya pabrik 1, kemudian ingin menambah kapasitas produksi pabrik minyak kelapanya tadi. Ya. Dan itu setiap harinya kan dengan dibeli langsung operasi. Pasang, dirakit, langsung operasi besoknya kan. Berarti setiap hari kan ada hasilnya. Iya atau tidak? Iya, Nah, hasilnya ini ditambah dengan pokok hartanya dan harta yang lain, bisa nggak menutupi utang 500 juta tadi? Kalau bisa, berarti dia tidak mengurangi harta yang terkena zakat. Contoh. Lanjut. Contohnya seorang pedagang memiliki uang 1 juta real dan membeli sebuah pabrik seharga 1 juta real dengan membayarnya berangsur selama 10 tahun ya, secara dicicil, dan pabrik tersebut menghasilkan Dan hasil pabrik tersebut sebesar 100.000 real setiap tahunnya. Jika sebagian berarti hasil pabrik menutupi utang apa tidak? Menutupi, Ustaz. Ya, menutupi pas. Kan dia beli dengan harga 1 juta real selama 10 tahun. Hasil pabrik tadi per tahunnya sekitar 100.000 real per tahun. Berarti selama 10 tahun tertutupi enggak itu hutang? Tertutupi dengan hasilnya. Ya, lanjut. Jika sebagian dari hutangnya jatuh tempo, dia membayarkan hutang pabriknya. Dan dia فإذا حل قسط من الدين جعله في مقابل قيمة المصنع. Coba terjemahan yang bagus gimana? Jika jatuh tempo sebagian dari hutang pabriknya tadi, jika maka jatuh tempo angsuran.
dari hutang, asuran dari hutang ya, pabriknya, ja'alahu, maka dia jadikan apanya cicilan utang tadi fi muqabili qimatil masna', ya, dijadikan cicilan hutang tadi dengan nilai pabrik. Paham? Nah. Yang alat pabriknya terkena zakat apa tidak? Pabrik terkena zakat atau tidak, akhi? Alat produksinya? alatnya tidak. Tidak, karena dia aset yang tetap tidak bergerak. Ya, maka hutang tadi tidak akan mengurangi zakatnya. Kenapa? Karena hutang cicilan jatuh tempo itu dimasukkan ke nilai pabrik, ke nilai mesin produksi. Jelas? Berarti harta yang terkena zakat tetap terkena, tidak mengurangi. Hutang tadi tidak mengurangi harta yang terkena zakat. Cukup jelas? Nah, lanjut tadi wa yuzaki, dan dia membayarkan zakat atas apa yang ada di tangannya dari harta-harta zakat. ya, umpamanya dia menghitung, dia kan tadi ada hutang 1 juta real. Ya, ketika jatuh tempo hasil dari alat produksi tadi, mesin produksi tadi menutupi hutang tadi. Ya. Dan angsuran itu dimasukkan dalam imbalan alat produksi. Ya. Sehingga angsuran hutang tadi tidak mengurangi zakat. Harta yang terkena zakat. Harta yang terkena zakat adalah barang hasil produksi, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang-barang pendukung untuk barang produksi. Barang pendukung, paham maksudnya? Seperti umpamanya kalau minyak kelapa tadi, tentu dia jualkan di distributornya atau langsung dia ecer ke retail, tentu menggunakan wadah kan ya, berbentuk kaleng kah atau berbentuk apa namanya, plastik. Ya, ada stoknya di gudang. Itu dizakatkan atau tidak? Jawabnya dizakatkan. Jawabnya dizakatkan karena walaupun dia tidak masuk ke dalam harta yang didagangkan, tapi dia pendukung dari barang dagangan tadi. Dan pun beda kalau Anda beli minyak, datang pakai tangki sendiri. Anda datang bawa mobil tangki sendiri, tangki minyak, isinya umpamanya 3.000 liter. Jelas? Dengan Anda katakan, saya ini bawa tangki isi 3.000 liter. Per liternya berapa? Beda nggak dengan Anda datang buatkan setiap 10 liter dalam satu kemasan. Beda nggak harganya? Beda atau tidak, ikhwan? Beda. Beda. Ya. Beda, mana lebih mahal? Yang dikemas. Yang dikemas. Kenapa? Karena ada biaya tambahan untuk alat kemasnya. Walaupun dia bukan beli kemasannya, tapi dia include, tentu akan menambah harga. Maka ketersediaan kemasan tadi, ya, sedang ada di gudang, itu dizakatkan juga. Karena dia, walaupun dia tidak jual beli kemasan, kalau ada yang beli, Pak, kami mau beli kemasan sebanyak 1.000 unit atau 1.000 botol ukuran 10 liter. Oh enggak, kami enggak jual. Ya, memang dia tidak jual dengan satuan, tapi dia masukkan di dalam harga keseluruhan barang produknya. Maka itu juga dihitung dengan zakat.
Itu harta zakat, itu dihitung. Ya. Yang masalah utang dengan pabrik tadi jelaskan ya. Lanjut, Fadli. Karena hutang adalah pengganti atas pabrik, dan karena ia Bukan pengganti ya, nilainya saja. bukan. Atau Itu imbalan. Hutang itu ini mana imbalan? Apa namanya kalau hitungan apa? Kalau akuntan bilang apanya? Kan biasanya neraca keuangan kiri kanan harus seimbang kan ya. Bila masuk, bila keluar ada yang masuk, maksudnya keluar seperti itu kan ya. Siapa yang akuntansi? Pak Yanuar, Pak Afrad, atau Pak Afrad ya? Pak Afrad, Ya, Ustaz. bukankah begitu cara di Penjurnalan, Ustaz. Nah, neraca keuangan balance gitu seimbangkan ya. betul. Ya, Debit bila dijumlahkan. keluar ada yang masuk kan ya. Betul, Ustaz. Ya, ini sekarang ada yang masuk berarti ada yang keluar. Kan hutang masuk. Berarti keluar nilai penyimbangnya apa? Gantinya adalah alat produksi tadi. Begitu kan Betul. ya, Pak Frat? Betul, Ustaz. Iya. Itu kalau bahasa akuntansi apa namanya? Balance-nya atau kalau bahasa Arab, bahasa fikih, itu imbalan. Saya berikan ke antum umpamanya buku harta haram. Imbalannya antum berikan ke saya umpamanya uang rupiah 100.000 satu lembar, atau imbalannya beras antum berikan kepada saya 10 kilo. Nah, itu balance kan, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang masuk. Setiap yang masuk harus ada keluarnya. Yang keluar ada yang masuk. Itu istilahnya apa? Kalau dalam bahasa Arab iwat, imbalan. Kalau dalam akuntansi ya dijurnalkan aja, Ustaz, maksudnya Ustaz, debit kreditnya, Ustaz. Tapi kalau istilah imbalan pun digunakan, Ustaz, dalam Imbalan. Ya udah. akuntansi. Ya. Asal paham maksudnya seperti itu maksudnya. Nah, insyaallah. Ya, seperti itu. Jadi hutang tadi tidak mengurangi harta yang terkena zakat. Kenapa? Karena ada barang yang masuk. Beda kalau hutang konsumtif umpamanya. Hutang konsumtif ada yang Anda terima pinjaman digunakan. Ya. Ada nggak pemasukan dari yang konsumtif? tidak ada. Fadli nggak ada, kan habis. Ya, dia jadi daging itu Bu Anda, atau kalau untuk makanan. Kalau untuk bayar sekolah, ya jadi sekolah anak. Itu yang masuk kan ya. Berarti kan itu hilang. Nah, tapi kalau ini dia masuk masih ada barangnya. Tidak hilang dia. Ada imbalannya. Penyeimbangnya. Lanjut, akhi. Jadi penyeimbang mungkin Ustaz, yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Coba kata Pak Afrad bisa juga imbalan. Muqabil, iwat, muqabil. Dan Nah, ya. dan karena ia memiliki nilai nilai finansial yang dapat dijual ketika kondisi bangkrut. Ya, ketika bangkrut, ketika perusahaan bangkrut, itu alat kerja, alat produksi bisa dijual kan? Ya, itu menunjukkan dia adalah harta. Berbeda kalau untuk hutang kebutuhan konsumtif. Ketika dia PHK, ya bisa dijual dagingnya, badannya sudah diambil dari hutang tadi, tentu tidak. Nah, terus Dan melunasi dengannya hutang-hutangnya, dan itu menunjukkan bahwa hutang tersebut tidak mempengaruhi nisab harta yang ada di tangan orang yang berhutang, kecuali jika dari nilai zakat. dari harta zakat, kecuali jika nilai barang atau aset tetap tersebut tidak memenuhi nilai jumlah pembayaran utang yang jatuh tempo. Ya, la qadarallah, mesin ya mereka gunakan karena sekarang umpamanya minyak kebutuhan lagi langka, dia ingin produksi dengan jumlah
di atas kemampuan mesin. Tadi cuman tambah kemampuan mesin baru itu 200 berapa tadi 200 liter per hari. Dia paksakan 300. Ya. Nah, kalau tagihan pertama itu mesin cepat penurunan nilainya, cepat bunyi rusaknya dan segala macam, ya. Sehingga kalaupun dijual tidak seimbang dengan nilai hutang. Ini bisa mengurangi harta yang terkena zakat. Jelas maksudnya? Jelas teman-teman? Jelas, Ustaz. Para hadirin Jelas, hadirat. Nah, Tolong jelas, Ustaz. ini kita seperti biasa, ada yang bertanya langsung saja, atau ada chat, ada raise hand, langsung saja. Kalau tidak ada, kita lanjut terus. Baik. Ada Fadli? Itu ada chat, pertanyaan. Ada Pak Afrad, ada yang tanya kah? Atau lanjut? Itu yang chat, ada dua chat itu pertanyaan, bukan? Coba ngecek Ustaz. Bukan, Ustaz. Oh, Belum bukan. ada pertanyaan dari chat. Oh, Baik, belum Ustaz. Yang raise hand juga tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut. baik. Al-qismu ats-tsani idza kanat ad-duyun li tamwil. Sebentar. Ini belum mereka tampilkan. Naikkan. Nomor dua nih. Itu masih nomor satu naikkan tuh diturunin namanya bukan. Terus. Itu Ustaz, betul Ustaz. Iya, tapi masih langsung aja terusin. Ada. Al-qismu ats-tsani idza kanat ad-duyun li tamwil usul thabitah daruriyah la tazidu an hajatihi al-asliyah. Ya, sebentar. Apa beda ini dengan yang sebelum? Atau terjemahkan dulu lah, menerjemahkan. Baik. Jika hutang-hutang tersebut digunakan untuk membiayai harta atau aset tetap yang sifatnya daruri, dibutuhkan, yang tidak melebihi dari kebutuhan pokoknya. Nah, bedanya dengan sebelumnya? Kalau yang sebelumnya melebihi dari kebutuhannya, Ustaz. Kebutuhan pokoknya. Ya, artinya tadi dengan 1000 liter, berapa tadi? 1000 liter Pak? Iya, 1000 liter tadi ya. 1000 liter hasil produksi per hari itu sudah cukup dan sudah untung perusahaan minyak kelapa tadi, ya. Tapi dia ingin mengembangkan ini kesempatan minyak sedang langka, ya, dan kelapa masih bisa dikelola menjadi minyak goreng dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan sawit, dan mendapatkannya pun lebih mudah. Hampir di seluruh pasar tradisional ada kelapa, ya. Maka dia beli mesin tadi, ya, dengan produksi perharinya 2 kali lipat. Kalau ini tidak, dia berhutang untuk pembiayaan aset tetap yang tidak bergerak, yang sifatnya penting. Apa semuanya penting? Ya, mungkin dahulu sudah ada yang 1000 tadi. Yang 1000 tadi itu sudah menghasilkan, tapi hasil minyaknya belum sesuai standar umumnya. Masih ada satu alat lagi, mungkin penyaring namanya, atau dan lain-lainnya, filter atau apa namanya, sehingga menghasilkan minyak kelapa dengan standar yang sangat bagus. Kalau umpamanya tidak dibeli alat terakhir itu, ya, biasanya minyaknya bila dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, baunya sudah, karena tidak, mungkin wallahu alam lah. Ini hanya reka-reka saya saja. Mungkin karena kadar airnya masih tinggi umpamanya di dalam minyak itu, sehingga lebih gampang umpamanya untuk rusak, baunya jadi apok namanya gitu. Bau minyak kelapa yang masih ada kandungan airnya, kadar airnya masih tinggi. Maka diperlukan mesin filter untuk menghilangkan airnya dengan kadar airnya
sampai pada batas bisa disimpan minyak itu di dalam suhu ruangan biasa selama 2 tahun umpamanya ya. Ya. Berarti ini sifatnya penting atau tidak? Penting. Penting. Ya. Dan dia beli berhutang. Beli dengan hutang. Karena harganya mahal, ya. Dia beli dengan hutang. Bagaimana perlakuannya ini? Kalau tadi kan tidak mengurangi zakat. Kalau ini bagaimana perlakuannya? Lanjut. Fayunqisu ad-dain al-hal wa huwa al-qistu as-sanawi. Bayungkisu ad-dain atau ad-daina atau ad-dainu? Ad-dainu. Hmm? Fayunqisu ad-dainu al-hal wa huwa al-qistu as-sanawi min dakhlil madin. Bayungkisu aina al-fa'il ya Syekh ad-dainu wa aina al-maf'ul? Fayunqasu. Fayunqasu ad-dain al-hal wa huwa al-qistu as-sanawi min dakhli al-madin. Wa la yunqasu ad-dain al-mu'ajjal lima taqaddam. Famithalu dhalik man ishtara sayyarata ujrah linaqli ar-rukab wa hiya masdaru dakhlihi bimablagh 50,000 riyal ala an yusaddid thamanaha muqassatan fi 50,000 kulli ya Syekh? 50,000 riyal. Ma'dud setelah 50 alfi alfa. Alfa 50,000 riyal ala an yusaddid thamanaha Irabnya apa? muqassatan. Irabnya apa itu? Tamyiz atau hal atau maf'ul? Tamyiz. Ini udah tamyiz. Udah panjang ya, lanjut. 50,000 riyal ala an yusaddid thamanaha muqassatan fi kulli sanah 10,000 fayukhsam min wi'a'iz zakat. Yusaddad asyaddid asrata. Yusaddad Ala asyratu. an yusaddid thamanaha muqassatan fi kulli sanah 10,000. Nah, Fayukhsam min wi'iz zakah al-qist al-hal min ad-dain wa yuzakki ma baqiya min malil madin in balagha nisaban wa illa lam tajib fihi az-zakah. ya. Maka kalau yang kebutuhannya penting tadi, seperti dalam kasus tadi, ya, maka hutang itu yang tunai, yang sudah jatuh tempo dalam 1 tahun, tahun zakat tadi, umpamanya zakat di tahun 1444, sekarang 1443, ya, di 1443, berarti hitungannya sampai di Zulqa'dah. Ya, di Zulqa'dah. Dia mengeluarkan zakat biasanya di Sya'ban. Dari Muharram sampai Zulqa'dah 43 itu dia hitung berapa semuanya. Namanya cicilannya per bulan adalah 10 juta. Berarti 120 juta. Ya. Itu mengurangi basic zakat, harta dana yang akan dizakatkan. Lanjut. Maka hutang yang jatuh tempo tersebut yaitu angsuran tahunan mengurangi pendapatan orang yang berhutang dan Fayun maka dikurangi dari pendapatan orang yang berhutang. Fayung berarti fayung kisu. Maka hutang yang tunai itu hutang yang cicilan 1 tahun sekarang, tahun berjalan, itu mengurangi income pihak yang berhutang. Sehingga mengurangi atas zakatnya. Wala dan tidak. Dan hutang yang belum jatuh tempo tidak menguranginya sebagaimana yang telah disebutkan. Ya. Dihitung. Dan tadi, umpamanya harga beli mesin filter tadi, mesin finishing tadi, umpamanya harganya 100 juta. Ya. Dibagi menjadi 2 tahun. Bagi 24, 100 bagi 24 berarti berapa? 4 juta sekian kan ya per bulan? 800 sistem. 8.
48888. Ya, 488 ya. Yang di tahun 1443 ini yang akan mengurangi zakat bukan 2 tahunnya, tapi hanya 1 tahunnya saja, itu sebanyak 250 juta. Begitu. Mengurangi, kalau hitungan harta yang terkena zakatnya adalah umpamanya 700 juta, dikurangi dengan hutang 1 tahun, 250, berarti yang dizakatkan adalah 500 juta, kan ya? Ya, Ya. Kemudian Syekh melanjutkan contoh. Dan misalnya Ya. seseorang yang membeli sebuah taksi untuk mengangkut penumpang, dan itu merupakan sumber penghasilannya seharga 50.000 real yang harus dicicil setiap tahunnya sebesar 10.000. Sebentar. Maka Berarti harga mau ini dulu, ini Syekh Abdullah Ghufairi nulis dulu. Di mana harga taksi di sana kan Camry kan ya? Di Saudi. Camry harganya 50.000 real, iya dulu iya. Ya, kan taksi untuk bisa izin kan harus baru kan ya? Atau di bawah 5 tahun kan? Ya. Berarti harganya ya sekitar segitu 50.000. Sekarang nggak dapat. Karena 2018 Saudi sudah mengenakan pajak PPN. Lanjut. 50.000 real. yang dicicil setiap tahunnya diangsur sebesar 10.000 real. 10 Maka real. Dipotong. Maka dipotong atau dikurangi dari harta yang wajib bisa dizakatkannya sejumlah cicilan yang jatuh tempo. Ya, Dan berapa ia tempo dalam 1 tahun itu berapa berarti? 10.000. Ya? Setiap tahunnya 10.000. Ya, 10.000. Dia kan 5 tahun 50.000 per setahunnya, bagi 5 tahun 10.000. Ya, maka bila ada harta zakatnya, ada uang penghasilan dari narik taksi tadi atau dari yang lain, tidak punya harta rupiah atau emas, ya, atau ada harta perniagaan yang lain, ya, itu dipotong dari harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu atau base zakatnya itu sebanyak 10.000. Bila atau kalau kita dengan rupiah lah ya, umpamanya harganya 200 juta. Kan taksi ada kan yang Avanza ya. Anggaplah harga barunya umpamanya 250 juta. Dibagi 5 tahun berarti 50 juta per tahun. Ya. 50 juta ini mengurangi harta zakatnya. Mungkin dia nabung ya. Jadi 50 juta mengurangi harta yang akan ada tabungannya, dia juga kerjasama dengan istrinya, dia kasih modalin istrinya untuk dagang di rumah, atau membuat alhamdulillah, Ya. membuat industri rumah tangga dan lain-lain, ya, sehingga ada harta zakat. Harta zakatnya itu sudah sampai nisab, umpamanya sudah sampai nisab sebanyak 100 juta. Tapi ini ada hutang untuk kebutuhan pokok dalam bisnis. Itu tadi hutang apa? Hutang mobil untuk dibawa taksi atau dibawa taksi online atau taksi biasa. Ya. Hutangnya sebanyak 30 juta. Maka 100 dikurang 50 dulu. Jelas? Berapa lagi yang tinggal? 50. Wajib zakat sampai nisab? Tidak. Belum. Maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia 150, alhamdulillah banyak hasilnya,
ya sampai 1 tahun itu dapat 150. Ya, cicilan sebagian sudah dibayarkan bulanan dan disimpannya. Yang cicilan baru 50 terbayar, sudah terbayar untuk cicilan 1 tahun itu, masih ada simpanannya 100. Berarti wajib dizakatkan? Hah? 50. Iya, yang 100 wajib dizakatkan, yang 50 enggak. Ini yang dimaksud dengan ayukhsamu min wa'iz zakati al-qistul halu minad daini. Maka dipotong dari basic zakat tersebut cicilan tunai 1 tahun dari hutang, yaitu 50 juta. Wa yuzakki ma baqiya min malil madin, dan wa yuzakka dan dia menzakatkan harta yang tersisa dari setelah dibayarkan hutang yang dari harta debitur apabila masih sampai nisab. Tadi masih sampai nisab 100 kan ya, dalam contoh kedua. Berarti zakatnya dari 100 bukan dari 150. Jelas? Wa illa lam tajib fihi zakah. Jika tidak sisanya tidak sampai dalam kasus yang pertama tadi, cuma 100 uangnya yang ada dan 50 sudah memotong kewajiban tempo, kewajiban zakat, kewajiban angsuran yang jatuh tempo di tahun tersebut sebanyak 50. Maka tinggal 50. Ada kewajiban zakat? Hah? Tidak. ada Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ini? Bisa untuk menghitungnya itu? Insyaallah. Yang ada pertanyaan silakan ya. Kalau tidak kita lanjut terus. Afwan, Ustadz. Ada pertanyaan ini, Ustadz? Silakan. Baik. Dengan Umu Yudiayu, dipersilakan untuk live. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kondisi yang Ana temukan di lapangan, anak pengen tanya. Jadi ada seorang anak yang merantau dan sudah bekerja. Orang tuanya tinggal di kampung ya, tinggal di kampung dan nggak ada penghasilan orang tuanya. Jadi anak ini penghasilannya kalau untuk menanggung dirinya sendiri cukup, tapi karena dia membantu orang tua dan keluarganya di kampung, jadi nggak cukup gitu, Ustaz. Nah, orang yang seperti ini, si anak ini apa bisa diberikan bantuan dari zakat? Yang untuk orang tuanya sudah cukup. Kalau itu anak nggak tahu, tapi anak itu setiap bulan mengirim. Maaf Ibu, diverifikasi dua-duanya. Kalau umpamanya yang dikirim oleh si anak untuk orang tuanya cukup untuk kebutuhan pokok harian mereka, berarti orang tuanya tidak jadi mustahik lagi. Jelas? Ya. Dan berakibat tidak cukupnya biaya kebutuhan pokok si anak yang dirantau, sehingga umpamanya ada tunggakan kos-kosan atau tunggakan kontrakan atau utang ke teman-teman untuk biaya hidup harian, karena teman-teman mau, karena di akhir bulan dia cicil kan begitu. Iya. Yang ini yang si anak boleh diberikan zakat selisih kekurangannya itu. Yes. Kalau si anak cukup, umpamanya yang dia kirim adalah kelebihan, umpamanya kebutuhan pokok si anak di rantau itu per bulan 4 juta, gaji 6. 4 dipegangnya, yang 2 dikirim ke orang tua. Dan orang tua walaupun di kampung dengan 2 juta, karena masih ada anak yang masih belum belum mandiri, masih sama orang tua, karena masih umur SD dan segala macam, walaupun anak di kampung itu pun sudah diajak untuk berusaha mencari nafkah, tapi masih belum mencukupi kebutuhan dia dan orang tuanya. Berarti di sini yang akan mendapatkan zakat siapa?
Orang tuanya. Iya, orang tuanya. Begitu, Ibu. Nah, kalau kita hanya bisa memverifikasi anaknya gimana ya Ustadz? Yang penting dia setiap bulan anak itu ngirim ke kampungnya sekian gitu. Itu saya tanyakan. Saya tanyakan tadi, si anak cukup nggak biaya hidupnya dia? Oh, oke. Jadi kuncinya di Kurang. situ Nggak, ya yang Ustadz? Anda lihat kurang atau cukup? Untuk kebutuhan pokoknya. Orang tuanya. Enggak, si anak kan Anda Anak katakan kurang Ustadz, kurang. Jadi karena kurang. dia membiayai Ya, orang tuanya juga jadi kurang gitu. yang orang tua juga kurang, dia juga kurang. Iya. Nah, kalau begitu Anda verifikasi dua-duanya, beri dua-duanya. Anda zakat, terus zakat Anda sebagai amil atau sebagai zakat pribadi Anda, Ibu? Sebagai amil Ustadz. Kalau sebagai amil, dua-duanya. Ya, Kalau sebagai pribadi, terus Anda cuma membantu anaknya, nggak apa-apa ya Ustadz? nggak apa-apa. Terserah Anda. Kalau kasusnya terbalik Ustadz, jadi orang tua hidupnya sebetulnya pas-pasan penghasilannya dia, tapi karena dia punya anak dewasa yang sedang merantau, tapi hasilnya penghasilannya itu kurang untuk dia sendiri, untuk anak itu sendiri. Jadi si orang tua ini membantu anaknya setiap bulan ngirimin buat anaknya gitu. Jadi sehingga orang tuanya itu kekurangan, itu anaknya jadi cukup, tapi orang tuanya jadi kekurangan. Itu orang tuanya Anda sekarang dekat dengan siapa? Yang dekat dari posisi Anda, si anak atau orang tua? yang mengajukan orang tuanya. Ya udah, orang tuanya kasih. Orang tuanya boleh ya Ustaz? Iya. Kalau Anda ingin mengatakan, ya udah, masing-masing kami verifikasi Bapak, yang kebutuhan anak nanti kami kirim ke anak, atau kalau umpamanya ke kontrakan, kami bayarkan kontrakannya selama 1 tahun. Atau kalau untuk biaya hidup karena dia masih sendirian umpamanya, ya di sana mungkin kami tunjuk satu rumah makan dan hitung bulanan. Atau kami deposit uang di situ untuk biaya makan bulanan dia. Mana aja. Mana yang lebih gampang kan tentu yang dekat Anda adalah orang tua, ya orang tua lah. Iya. Baik Ustadz, paham sudah. Jazakumullahu khairan. Barik fiik. Wafik barakallah. Ini Masya Allah, logonya bagus Ibu Asesor 6. Masya Allah. Berarti Ibu Asesor 6. Masya Allah. Lanjut. Baik, nah ini kembali ada pertanyaan Ustadz. Ya, dengan Pak Abdurrahman. Silakan untuk live dan ditanyakan yang terkait dengan zakat, Pak Abdurrahman, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, ini pertanyaannya mengenai jual beli emas, Ustaz, bukan zakat, Ustaz. Boleh Ustaz? Panitia mengingatkan ini khusus kajian zakat Pak Abdurrahman. Tadi terserah panitia lah. Kalau panitia mengizinkan. Nah, Afwan Ustaz, tadi sudah dikirim pesannya ke panitia tentang emas, Ustaz, bukan zakat, Ustaz. Oh, tadi yang tulis zakatnya diralat ya, Pak ya? Typo ya? Iya, betul. Iya, typo tadi. Insyaallah. Para peserta lain, apakah ada pertanyaan tentang zakat terlebih dahulu? Silakan untuk raise hand. Baik. Waktu sekitar 7 menit lagi. Silakan dapat dijawab dulu mungkin untuk pertanyaan Pak Abdurrahman, Ustaz, untuk jual beli emas. Silakan Pak Abdurrahman. Sambil menunggu peserta lain. Baik, jazakallah khair. Nah, Ustaz, Ana ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya tentang kita beli emas, Ustaz, di suatu butik, Ustaz, tapi di sana tempat pembayaran emasnya dengan pengambilan emasnya itu berbeda, Ustaz, tapi masih dalam satu gedung, Ustaz. Nah, apakah jual beli seperti ini termasuk juga dalam gedung berbeda ruangan?
Abdurrahman, Berbeda ruangan. Satu gedung Iya, berbeda ruangan. Yang namanya betul majelis Ustaz. ruangan, bukan gedung. Saya ulangi, Abdurrahman, yang namanya majelis Ya. ruangan, bukan gedung. Di gedung, apalagi umpamanya supermarket, itu di mall umpamanya itu bisa ribuan tenan ruangan. Jelas? Baik. Nah, Baik. Jadi kalau sudah dibatasi tembok itu sudah beda ruangan Ustaz ya? iya. Baik Ustaz. Kalau Nah, memang kalau bisa diakalin, ya, Anda kan tidak wajib beli dari butik itu. Bisa di tempat lain yang bisa bayar di sana, terima di sana. baik Ustaz. Kalau seandainya kita di masa lampau sudah pernah melakukan seperti itu dan kita nggak mungkin batalkan akadnya itu bagaimana Ustaz? Anda dulu tidak tahu bahwa itu haram? Iya Ustaz, karena sebetulnya tahu, cuman yang saya pahami dalam satu tunai maksudnya itu masih dalam satu gedung Ustaz, bukan Iya, berarti kan bukan Anda tidak tahu bahwa itu tidak satu majelis. iya betul Ustaz. Anda kaidahnya tahu, tapi prakteknya tidak tahu. Betul Ustaz. Ya, maka semoga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nantinya jangan diulangi. Atau kalau Anda bayar di situ, nanti ketika terima emas, Anda akad lagi dengan dia. Pak, saya sudah serahkan uang ke perusahaan Anda, ya, diterima oleh Ya. wakil dari perusahaan, itu di bagian di ruangan sana tadi. Sekarang saya akad membeli dengan Anda dengan uang yang sudah ada di tangan kalian, di perusahaan kalian. Dan sekarang saya terima cash, emas. Itu boleh. Berarti tadi yang pertama Anda meminjamkan uang dulu, bukan berakad. Kemudian ketika di tempat emas, Anda konversikan. Bila berubah harganya, tentu konsekuensinya berubah. Baik. Ya, sama ini juga kalau Anda umpamanya di lain kota. Di kota Ya. Anda tidak ada jual emas batangan. Yang ada jual emas perhiasan pun dan kecil-kecil. Anda ingin emas batangan dan yang agak besar batangannya. Ya, kalaupun emas emas perhiasan tapi yang agak besar itu nggak ada di kota Anda. Anda ingin ke kota lain. Ya, kalau bawa uang tunai besar gepoknya begitu, ya khawatir Anda dapat risiko keamanan. Ya, bisa Anda katakan kalau mau transfer mungkin di tempat kota yang satu itu belum tentu ada sinyalnya bagus sehingga bisa mobile banking. Nanti Anda sudah sampai di sana, sinyalnya tidak bisa, kan repot. Lalu Anda katakan ke dia, dan Anda kenal dia dengan baik. Akhi, saya transfer uang dulu, saya pinjamkan ke kamu atau saya titipkan ke kamu uang 100 juta. Ya. Ini nanti saya datang ke tempat kamu, saya nanti di tempat kamu setelah saya deal dengan emas yang mana, pas 100 gram emas 100 juta, pas. Saya ambil dan waktu itu berarti saya beli dengan uang yang sudah saya serahkan ke rekening kamu yang sudah di tangan kamu. Dikonversi pada waktu itu. Kalau harga sekarang pada saat transfer itu pas 100. Ya, Anda bawa lagi uang, khawatir emas turun sehingga 100 tadi nggak cukup, begitu kan ya? Iya, Ustaz. Ya, Anda bawa uang tambahan mungkin 10 juta, kan nggak repot daripada membawa 110. Anda bawa 10 juta, ternyata berlebih, Anda terima rupiah kelebihan di saat itu juga, terima emas 100 gram. Kalau kurang, kalau pas sudah selesai. Kalau kurang di waktu saat di majelisnya di depan dia tadi, Anda tambahkan kekurangan tadi. Jelas Pak Abdurrahman? Jelas, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya. Allah barik. Jazakallah khair, Ustaz ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Afwan Ustaz, berarti untuk emasnya tetap dizakatkan apabila tetap memenuhi nisab ya Ustaz ya? Untuk kasus Pak Abdurrahman. Emasnya tetap dizakatkan Apabila mencapai nisab dengan harta lainnya. Dia beli 100 gram tadi. Terus pertanyaannya apa?
meskipun dulu belinya dengan beda ruangan di beda. Oh, yang kasus yang tadi. Betul. Kalau tidak tahu, ya, semoga Allah maafkan. Beliau ada syubhat, beliau tahu harus tunai, tapi menurut beliau tunai itu adalah satu gedung perusahaan. Padahal tunai bukan itu, adalah majelis akad. Nah, maka statusnya ya status emas yang halal di tangan dia, ada zakatnya dan seterusnya, dan halal untuk dia. Insyaallah. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Allah ya baik. Baik. Ya, waktu tinggal 1 menit kepada para peserta. Jika ada pertanyaan singkat. Ya, waktu sudah habis Ustaz. Silakan dapat ditutup dan leave ruang Zoom. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, maka itu bedanya antara kita belajar dengan tidak. Sehingga tidak dipukul rata hutang mengurangi zakat atau tidak mengurangi zakat. Ada yang mengurangi, ada yang tidak. Apakah hutang investasi atau hutang konsumtif? Itu perlakuannya berbeda. Bahkan untuk yang investasi pun, untuk pengembangan usaha pun perlakuannya berbeda. Ada yang di atas kebutuhan perusahaan, ada yang dalam kebutuhan mendesak perusahaan. Berbeda hukumnya terhadap zakat. Tentu inilah yang membedakan antara yang berilmu dan tidak. Dan ini bagi Anda, para amil zakat, merupakan wajib Anda mempelajarinya. Adapun bagi kaum muslimin yang hadir ikut mempelajarinya, bagi mereka, bagi yang punya harta dan punya usaha tentu juga wajib. Ya, bagi yang tidak mendapatkan ilmu, bisa dia membantu orang lain untuk mengeluarkan mereka dari kewajiban harta dikeluarkan zakatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatannya. Demikian para peserta sekalian, insyaallah untuk presensi dan kuesioner akan diposting di ruang chat WhatsApp. Sekali lagi kami sampaikan, untuk presensi dan kuesioner bisa diisi di WhatsApp group. Dan bagi peserta yang membutuhkan sertifikat kehadiran, syaratnya adalah minimal presensinya adalah sebanyak 6 kali pertemuan. Dan insya Allah untuk informasi sertifikat tersebut akan disampaikan oleh panitia di WhatsApp group tersebut. Baik, dengan demikian mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you.